Beliau adalah Ke Malahayati atau Malahayati. Sekarang nama salah satu kapal perang ya KRI Malahayati. Tapi kenapa dia sampai dianggap sebagai pahlawan? Luar biasa. Jadi Malahayati ini adalah pejuang Aceh. Ya, lahir tahun 1550 di Aceh Besar. Yang waktu itu merupakan wilayah dari Kesultanan Aceh. Ya. Dan ini luar biasa. Ayahnya Laksmana, namanya Mahmud Syah, kakeknya Laksmana. Laksmana tuh panglima perang di laut ya, panglima angkatan laut. Kakeknya Muhammad Said Shah, ya, yang juga Laksmana. Nah, Muhammad Said Shah ini adalah putra dari Sultan Aceh, namanya Sultan Salahuddin Shah, yang merintah dari 1530 sampai 1539 Masehi, memerintah Kesultanan Aceh. Suaminya pun Zainal Abidin, ya, dari Malahayati juga adalah seorang Laksmana. Malahayati ini setelah tamat pesantren, ya, dia masuk ke dalam akademi militer Baitul Maqdis. Dia belajar militer. Ini perempuan luar biasa. Perempuan belajar militer. Dan kemudian dia bekerja sebagai kepala barisan pengawal istana. Ya. Dan kemudian juga menjadi panglima rahasia. Dan panglima atau pemimpin protokol dari kesultanan. Ya. Sampai suatu hari Aceh diserang oleh Portugis. Dan Portugis pada pertengahan atau awal-awal abad ke-16 itu baru saja menundukkan Melaka. Melaka sama Aceh dekat banget, ya. Dan kemudian Portugis itu bermaksud untuk menyerang Aceh, dan suaminya sebagai panglima, sebagai Laksmana pergi perang, dan akhirnya berperanglah Aceh melawan Portugis. Menang sebenarnya Aceh, tetapi yang korban banyak banget, 1000 orang tentara gugur, termasuk Zainal Abidin yang merupakan Laksamana, yang merupakan suami dari Malahayati. Oi, marah Malahayati, ya. Suaminya sudah terbunuh. Setelah suaminya terbunuh, akhirnya Malahayati mengumpulkan ya para janda-janda yang suaminya meninggal, wafat, gugur dalam perang. Ya, ada lebih 2000 orang, termasuk ada beberapa gadis juga. Dia membuat pasukan perempuan, namanya Inong Bale. Inong Bale itu adalah pasukan para janda. Ya, dia pimpin itu janda-janda yang suaminya gugur dalam perang. Dan waktu itu, ya, dia bertempur melawan pasukan Belanda yang juga mau menguasai Aceh. Dan terjadilah pertempuran yang dahsyat banget. Dan apa yang terjadi? Luar biasa loh ya. Malahayati menang, dan Malahayati bisa menewaskan pemimpin dari pasukan Belanda, yaitu Cornelis de Houtman. Tewas tuh, ditusuk oleh rencongnya Malahayati. Dan kemudian Malahayati juga berhasil melawan adik dari Cornelis yang juga ikut berperang, yang bernama Frederick de Houtman, yang merupakan wakil komandan. Ditangkap tuh. Ditangkap, dibawa ke istana, dipenjara di Aceh. Dan sejak itu Malahayati menjadi seorang laksamana perang yang luar biasa, menjaga dari istana Kesultanan Aceh dari kemungkinan perang. Karena waktu itu orang-orang Eropa memang berdatangan ke Nusantara untuk mencari rempah, ya, untuk mencari rempah di Maluku. Portugis datang, Belanda datang, ya, Spanyol datang, dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi balik ke tadi. Ya, Frederick de Houtman, wakil komandan dari pasukan Belanda, ditangkap, dipenjara di Aceh, dan kemudian akhirnya Sultan Aceh meminta Malahayati untuk melakukan perundingan berdamai. Wah, jadi ternyata Malahayati tidak hanya jago perang, dia juga jago berdamai, dan akhirnya berdamailah dari perundingan tersebut. Frederick de Houtman yang ditangkap dilepaskan, dan kemudian Belanda membayar ganti rugi yang gede banget, yang sangat menguntungkan untuk Kesultanan Aceh. Jadi ini ceritanya luar biasa. Tapi perang terus bergejolak sampai akhirnya pada tahun 1615 Malahayati kembali berperang melawan Portugis. Ya, di Teluk Kerung Raya.
Dan disinilah Malahayati kemudian gugur ya di tangan pimpinan oleh pasukan Portugis yang bernama Alfonso de Castro, dan kemudian Malahayati dikebumikan di Lamreh, Kerung Raya Aceh. Dan berapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017, Malahayati resmi dianggap sebagai pahlawan nasional. Dan perjuangannya saya pikir luar biasa. Bayangkan seorang perempuan ya bisa memimpin perang, suaminya aja gugur ya dalam peperangan, dan ternyata dia memimpin lebih hebat saya pikir dari suaminya. Tidak bermaksud membandingkan, karena di tangan Malahayati dia berhasil menewaskan komandan Belanda Cornelis de Houtman. Apa yang bisa kita simpulkan dari cerita ini? Bahwa kita harus mengakui bahwa namanya keberanian itu tidak hanya milik pria, perempuan pun, dan ini sangat membanggakan. Seorang perempuan dari Aceh. Aceh itu apa pahlawan wanitanya, perempuannya banyak banget ya. Mungkin Bayu tahu ya. Ada Cut Nyak-Din, ada Cut Mutia, banyak banget. Kalau nggak salah ada puluhan nama tuh. Jadi perempuan-perempuan Aceh yang berjuang ya dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu nggak salah kalau mengatakan bahwa Aceh itu tidak pernah takluk ya. Dan dalam perjuangan itu ternyata banyak sekali andil dari banyak sekali perempuan.